Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar kembali. Hari ini kita akan belajar sirah tentang kisah Ashabul Ukhdud pada masa penyerangan tentara bergajah. Sebelum kita mulai belajar sirah hari ini, Ustazah cek dulu semangat anak-anak sekalian. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak hari ini ya. Mari kita mulai dengarkan cerita tentang Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud adalah kisah tragedi parit yang terjadi pada penduduk Najran yang pada saat itu diperintah oleh raja yang bernama Zunuwas. Kisah ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 4. Qutila ashabul ukhdud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Quran surat Al-Buruj ayat 4. Pada 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi sebuah peristiwa besar di negeri Yaman. Pada masa itu, raja yang berkuasa ialah Zunuwas. Zunuwas merupakan raja yang sangat zalim. Ia mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Pelan-pelan, agama Yahudi tertepis dari Yaman dan Zunuwas kembali menyembah berhala. Ia mengembalikan tradisi kerajaan Yaman dahulu dan meninggalkan agama Yahudi. Orang yang masih memegang agama Yahudi oleh Zunuwas akan disiksa. Zunuwas memiliki penyihir. Suatu hari, penyihir tersebut merasa dirinya akan mati. Lalu ia meminta Zunuwas untuk mencari penggantinya. Akhirnya, diadakan sayembara dan dipilihlah seorang bernama Waddoh. Waddoh tiap hari datang ke istana untuk belajar sihir. Namun, ada seorang alim yang bernama Abdullah bin Samir. Ia datang ke kota Yaman dan tinggal di gua di atas gunung. Saat perjalanan pulang dari istana, Waddoh melewati Abdullah bin Samir. Ia sembari belajar agama Allah. Dengan Abdullah bin Samir, setelah belajar cukup lama, akhirnya Waddoh sadar bahwa agama Nasranilah yang benar. Ia mulai mendakwahkan agama tersebut dan hal ini membuat Zunuwas murka. Lalu Zunuwas memerintahkan pasukannya untuk membuat parit, menyalakan api, dan memasukkan orang-orang ke dalamnya. Sebanyak 20.000 penduduk Najran beragama Nasrani dimasukkan ke dalam parit api tersebut. Dari 20.000 pasukan, ada satu orang yang berhasil melarikan diri. Ia bernama Daus Dzusa'laban. Ia mengendarai kudanya dan mengarungi tanah lumpur hingga tidak mampu dikejar pasukan Zunuwas. Dia memacu kudanya ke arah Laut Merah hingga tiba di Konstantinopel, yang saat itu adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Lalu ia menemui raja di sana untuk meminta bantuan menghadapi Zunuwas dan pasukannya. Ia menceritakan perlakuan pasukan Zunuwas terhadap orang-orang Najran. Karena lokasinya yang jauh, maka Raja Romawi meminta bantuan Raja Habasyah yang bernama Raja Najasyi dengan mengirimkan surat kepada beliau untuk mengatasi Zunuwas dan pasukannya.
Setelah mendapatkan surat dari Raja Romawi, Raja Najasyi langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang Dunwas yang dikomandani salah seorang dari mereka yang bernama Aryat dan salah seorang dari anak buahnya yang bernama Abraha. Abraha dan Aryat serta pasukannya termasuk Daus akan mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Yaman. Setelah pasukan siap, mereka berangkat ke Yaman menggunakan kuda dan menyeberangi Laut Merah. Lalu kabar kedatangan mereka sampailah ke Dunwas. Pasukan Dunwas dan pasukan kiriman Raja Najasyi berperang hebat. Pasukan Dunwas lari ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam. Pasukan Dunwas dan pasukan kiriman Raja Najasyi berperang hebat. Pasukan Dunwas lari ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam. Lalu setelah matinya Dunwas, maka kerajaan Yaman jatuh di tangan Nasrani. Dan yang memegang kerajaan di Yaman adalah Aryat. Aryat adalah orang yang sangat zalim. Bahkan pasukannya sendiri ditindas. Abraha tidak senang melihat kezaliman Aryat, dan Aryat pun tidak mau dinasehati oleh Abraha. Maka Abraha pun mengajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Aryat untuk memberontak. Pasukan Aryat dan pasukan Abraha akhirnya berperang hebat. Sebelum berperang, Abraha mengirim surat kepada Aryat untuk mengajak langsung berduel 1 lawan 1 dengan Aryat. Karena Abraha khawatir jika membawa pasukan, maka nanti pasukannya akan habis. Dan barang siapa yang menang, dia akan menjadi pemimpin. Abraha lalu memenangkan pertarungan ini dan menjadi Raja Yaman. Ketika An-Najasyi mendengar peristiwa kematian Aryat, dia marah besar. Raja Najasyi pun bersumpah bahwa ia akan ke Yaman dan menggundul kepala Abraha sebagai sebuah penghinaan. Mendengar hal tersebut, maka Abraha mengirimkan surat kepada Najasyi. Surat tersebut berisi penjelasan tentang sikap Aryat yang zalim. Surat tersebut berisi seperti berikut. Paduka Raja, sesungguhnya Aryat adalah budakmu dan aku juga budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memahami perintahmu dan semuanya tetap patuh kepadamu. Namun aku lebih kuat mengurusi orang-orang Habasyah di Yaman, lebih mantap dan lebih bijak daripada Aryat. Sungguh aku telah mencukur semua rambutku ketika aku mendengar sumpah Paduka Raja dan mengirimkan kantong kulit yang berisi tanah Yaman kepadamu, agar Paduka Raja meletakkan di bawah, kemudian dapat menginjaknya. Agar demikian sumpah itu tidak berlaku bagi padaku. Mendengar sumpah An-Najasyi, Abraha ketakutan. Maka ia mencukur rambutnya dan mengisi kantong kulit dengan tanah Yaman. Kemudian mengirimkannya kepada An-Najasyi bersama sebuah surat penjelasan. Najasyi pun memaafkan Abraha dengan menginjak rambut Abraha di atas tanah Yaman yang dikirimkan oleh Abraha. Kemudian bersama suratnya yang dikirimkan untuk Raja Najasyi, Abraha menyampaikan niatnya untuk membangun gereja. Gereja yang sangat megah dan diberi nama Kulais sebagai bentuk hadiah kepada Raja Najasyi. Dia bermaksud menyenangkan hati Raja Najasyi dan bermaksud agar orang Jazirah Arab datang untuk beribadah ke gereja tersebut. Tetapi berita pembangunan gereja tersebut terdengar di kalangan orang Arab hingga membuat seseorang dari Bani Kinanah marah. Ia pun pergi mendatangi gereja Kulais dan mengotorinya dengan kotorannya sendiri, lalu kembali ke negerinya. Peristiwa pengotoran gereja Kulais dilaporkan kepada Abraha. Pelakunya adalah satu orang dari penduduk Baitullah Ka'bah di Mekah.
karena ia mendengar ucapanmu bahwa engkau akan mengalihkan tujuan orang yang berhaji. Hal ini membuat Abraham murka dan bersumpah akan pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha pun menyiapkan pasukan yang terdiri dari 60.000 orang dan 13 ekor gajah. Gajah-gajah tersebut gajah yang sudah dilatih untuk berperang. Lalu Abraham menaiki gajah yang menjadi pimpinan bernama Mahmud. Lalu mereka bergerak dari Yaman menuju Mekah. Orang-orang Arab mendengar ada pasukan Abraham mau menyerang Ka'bah. Ada beberapa suku Arab yang berusaha menghadang pasukan Abraham. Salah satunya adalah Dzunafar. Ajakan Dzunafar disambut orang-orang yang sependapat dengannya. Namun kemudian ia beserta pengikutnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Abraha. Dan Dzunafar sendiri jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Abraha hendak membunuhnya, Dzunafar berkata, "Paduka, jangan bunuh aku, karena barangkali keberadaanku bersama itu lebih baik daripada engkau membunuhku." Abraham membatalkan keinginannya membunuh Dzunafar, dan sebagai gantinya ia menahannya dalam keadaan terikat. Kemudian ketika Abraham sampai di negeri Hatsam, keluarlah An-Nufail bin Habib al-Hatsami dan beberapa orang dari kabilah Arab. Mereka berusaha menyerang Abraham berikut tentaranya. Namun, Abraham mampu mengalahkan An-Nufail dan pasukannya dan menjadi tawanan. "Wahai raja, sesungguhnya aku ulurkan kedua tanganku bersama para pengikutku, dan kami akan tunduk di bawah kekuasaanmu." Akhirnya Abraham pun membiarkan An-Nufail hidup dan bergabung bersama Abraham untuk menunjukkan jalan menuju tempat di mana Ka'bah berada. Tak kala rombongan Abraha sampai di Taif, penduduk Taif merasa ketakutan karena dua suku sebelumnya telah kalah. Mas'ud bin Mu'attab bersama para pembesar penduduk Saqif keluar untuk menemui Abraha. Sembari berkata, "Wahai sang raja, kami adalah budakmu dan kami mengakui kehebatanmu. Kami tidak akan menghalangi keinginanmu untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Rumah kami yaitu rumah Al-Lata. Al-Lata adalah rumah ibadah orang-orang Saqif di Taif. Mereka mengagungkannya seperti mengagungkan Ka'bah. Bukanlah rumah yang engkau kehendaki, namun rumah ibadah yang engkau kehendaki adalah rumah ibadah di Mekah. Oleh karena itu, kami berniat mengutus seseorang yang akan menunjukkan jalanmu ke sana." Lalu mereka mencari siapa yang mau menunjukkan jalan ke Mekah. Tidak ada yang bersedia karena mereka tahu bahwa Mekah adalah rumah Allah kecuali Abu Rilhol. Kemudian dia pergi bersama rombongan Abraha. Sampai akhirnya ketika mereka sampai di Muwammas, yaitu sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Mekah yang berada di jalur Taif. Abu Rilhol tiba-tiba mati dan akhirnya dikuburkan di tempat tersebut. Kuburan inilah yang di kemudian hari dilempari batu oleh orang-orang yang melintasinya karena Abu Rilhol berkhianat. Saat itu yang menjadi raja Mekah adalah Abdul Muttalib atau kakek Nabi Muhammad SAW. Mereka beristirahat dan menakut-nakuti masyarakat Mekah dengan mengambil pengembalaan orang-orang Mekah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abraha kemudian mengutus salah seorang penduduk Muwammas yang bernama Al-Aswad bin Maksud untuk menyampaikan berita ke penduduk Mekah. Dengan menaiki seekor kuda, Al-Aswad pun berangkat menuju kota Mekah. Kedatangan Al-Aswad disambut oleh penduduk Mekah. Kemudian Abraha kembali mengutus Gunatoh al-Himyari ke Mekah. Abraha berpesan padanya, "Tanyakan pada penduduk Mekah, siapakah orang yang dianggap terhormat oleh penduduk Mekah? Dan sampaikan padanya jika kedatanganku ke Mekah bukan untuk berperang. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah."
Hunatoh pun pergi. Sesampainya di Mekah, dia bertemu dengan Abdul Muthalib bin Hashim. Lalu berkata, sesungguhnya sang raja mengutusku untuk bertemu dengan kamu. Dia mengabarkan bahwasanya kedatangannya ke Mekah bukan untuk berperang, kecuali jika kalian semua memeranginya. Dia datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah, agar kalian berpaling darinya. Lalu Abdul Muthalib hanya menjawab, kami tidak akan berperang dengan Abraha. Kami akan membiarkan dia melakukan apapun terhadap Ka'bah. Urusan dia dengan Ka'bah, kami pasrahkan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya, demi Allah, kami tidak memiliki daya untuk mencegahnya. Kalau begitu, ikutlah bersama kami untuk bertemu dengan Abraha. Akhirnya, Abdul Muthalib pergi bersama Hunatoh, sehingga sampailah Abdul Muthalib di perkemahan Abraha dan pasukannya. Ternyata Dzunafar yang dari awal setia menemani Abraha adalah teman dekat Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Dzunafar dan berkata kepadanya, wahai Dzunafar, apakah kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi musibah yang menimpa kami? Dzunafar menjawab, tidaklah mungkin seorang yang tertawan memiliki kekuatan. Bahkan kami sendiri tidak merasa aman dari kematian. Bisa jadi besok kami ataupun sore nanti kami akan terbunuh. Tapi aku akan mengirimkan kamu ke Unais, sahabatku, pengurus ternak gajah. Aku akan memerintahkan padanya agar menemui sang raja dan engkau dapat berbicara dengan raja serta meminta apa yang engkau inginkan. Kemudian Dzunafar mengirim Abdul Muthalib untuk bertemu dengan Unais dan berkata Dzunafar kepada Unais, sesungguhnya ini adalah pemimpin suku Quraisy, memiliki mata air Mekah, yang dengannya dia memberikan minuman kepada manusia di bumi dan binatang-binatang liar di pegunungan. Raja Abraha juga telah merampas onta miliknya yang berjumlah 200 ekor. Berilah pembelaan kepadanya sesuai dengan kemampuanmu. Unais berkata, itu akan aku kerjakan. Tak lama kemudian Unais menemui Abraha dan berkata, wahai sang raja, ini adalah pemimpin Quraisy dan pemilik mata air Mekah, yang dengannya dia memberikan minuman kepada manusia di bumi dan binatang-binatang liar di pegunungan. Dia meminta izin padamu dan sangat berharap kamu akan mengizinkannya. Dia datang kepadamu dalam kondisi tidak memerangimu dan tidak melawan. Oleh karena itu, izinkanlah dia untuk menemuimu. Dia adalah Abdul Muthalib, seorang laki-laki yang terhormat, besar, dan sangat gagah. Tak kala Abraham melihatnya, dia hormat dan memuliakannya. Abraha tidak mau duduk di atas kursi kebesarannya, sementara Abdul Muthalib duduk di bawahnya. Lalu Abraha pun turun dan duduk di atas tikar bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berkata padanya, wahai sang raja, engkau telah mengambil harta bendaku yang banyak. Karena itu, aku memohon agar engkau mengembalikan lagi kepadaku. Abraha kemudian berkata pada Abdul Muthalib, sungguh, aku kagum padamu saat aku melihatmu, namun sungguh aku berpaling darimu. Abdul Muthalib menjawab, mengapa demikian? Abraha pun menjawab, aku datang untuk mengambil Ka'bah dan ia adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Ia adalah benteng dan kekuatan kalian. Lalu aku berniat untuk menghancurkannya. Tapi kamu malah membicarakan perihal 200 untamu. Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Dengan nada sombong, Abraham menjawab, tidak ada yang bisa mencegah keinginanku. Lalu Abdul Muthalib berkata, silahkan, itu urusanmu dengan pemilik Ka'bah. Lalu Abraham memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib mendapatkan kembali unta miliknya, maka dia pun pergi. Dia mengabarkan kepada penduduk Quraisy dan menyarankan agar mereka mengungsi ke daerah perbukitan.
Nufail, orang yang menunjukkan jalan sebelum pasukan tiba di Taif, mendekati gajah yang ditumpangi Abraha dan membisikkan sesuatu kepada gajah tersebut. Hai Mahmud, duduklah kamu dan kembalilah dengan tenang menuju ke tempat asal kedatanganmu, karena sesungguhnya engkau berada di negeri haram. Abraha yang kala itu sudah berada di Mughammas segera menyiapkan bala tentaranya untuk memasuki kota Mekah. Dia mendekati Mahmud yang akan menjadi kendaraannya. Dia membawa segala sesuatu yang dibutuhkan. Dengan angkuh dia pun berdiri di atas gajah. Tapi manakala ia menggerakkan gajahnya, tiba-tiba gajah tersebut tidak mau beranjak, seakan-akan kakinya terikat dan berlutut lalu menderum. Para ajudan Abraha mencoba memukul kepala gajah tersebut dengan beliung, tapi tetap tidak mau bergerak. Mereka mencoba memasukkan kayu di bawah lekuknya, tapi tetap gajah itu tidak berkutik. Anehnya, ketika gajah tersebut diarahkan ke Yaman, baru ia mau beranjak. Mereka kembali berusaha membelokkan ke Mekah, tapi gajah berhenti dan tidak mau berjalan. Dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Abdul Muthalib bersama sejumlah penduduk Quraisy sebelum kejadian itu sempat berdoa di depan pintu Ka'bah. Mereka memohon kepada Allah agar Abraha dan bala tentaranya kalah di depan pintu Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa, sesungguhnya seorang hamba menahan kakinya. Karena itu tahanlah tipu muslihat mereka, berganti menjadi tipu muslihatmu, jika engkau membiarkan mereka dan Ka'bah kami. Kemudian Abdul Muthalib membawa pintu Ka'bah dan berangkat bersama penduduk Quraisy menuju ke kawasan pegunungan. Dari sana mereka mengawasi dan melihat apa yang dilakukan Abraha, tak kalah memasuki kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Abraha dan bala tentaranya binasa sebelum sampai di kota Mekah. Tak lama kemudian, dari arah laut tiba-tiba datang burung-burung dan setiap ekor burung membawa 3 batu, 2 batu di kakinya dan 1 batu di paruhnya. Laksana membawa kacang dan adas. Burung-burung tersebut berterbangan di langit menuju Abraha dan bala tentaranya. Batu-batu yang dibawa burung tersebut dihujamkan ke bawah manakala ia melintas di kepala Abraha dan bala tentaranya. Siapapun yang terkena batu tersebut pasti hancur binasa. Tapi tidak semua bala tentara Abraha terkena batu mematikan tersebut. Bala tentara Abraha berjatuhan terkena batu itu. Abraha pun berusaha menyelamatkan diri dan batu tersebut sempat mengenai jari-jari Abraha, sehingga menimbulkan borok dan rontok satu persatu. Dari jari-jarinya keluar darah dan nanah. Abraha pulang ke Yaman dan menderita sakit yang teramat parah. Abraha tak ubahnya seperti tengkorak burung dan akhirnya Abraha pun mati. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Itulah kisah dari Ashabul Ukhdud. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan kisah hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.